Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, Ketua tolong pimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ketua. Lalu Ibu mau cek dulu absennya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, baik. Sepertinya minggu lalu Rania tidak masuk ya. Oke, kenapa Rania tidak masuk? Oh, sakit. Sekarang sudah membaik ya? Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemenggalan kata. Nah, mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu pemenggalan kata. Raja, tahu? Betul, pemenggalan kata adalah kata yang dipenggal. Betul, betul sekali. Nah, jadi pemenggalan kata adalah pemisahan huruf kelompok dari kata. Sebelum menguraikan kata-kata, kita harus bisa membedakan huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu seperti A, I, U, E, O. Lalu huruf konsonan adalah huruf selain dari huruf vokal. Jadi seperti huruf J, lalu huruf K, huruf L, M, N, dan yang lainnya. Baik, yang pertama itu adalah perhatikan ya anak-anak, semuanya harus perhatikan ibu, karena nanti kalau kalian tidak perhatikan ibu, nanti kalian tidak mengerti. Baik, yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Jadi misalnya dari kata buah, kita perhatikan contoh yang sudah ibu tulis di sini. Di sini ada kata buah. Jadi pemenggalannya adalah bu, ah. Ini adalah huruf vokal. Huruf vokal yang berurutan. Jadi di sini huruf u di sini, dan juga huruf a. Nah, ini harus dipenggal. Jadi huruf U sama huruf A ini tidak digabung. Dia harus dipenggal. Lalu yang kedua, contohnya adalah main. Bisa lihat ya di sini main, ini A, main. Jadi dipenggal main. Karena di sini ada huruf vokal, ada dua huruf vokal yang berurutan. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak sudah mengerti ya yang itu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah huruf diftong. Kalian tahu huruf diftong itu seperti apa? I, au, lalu apa lagi? A atau oi. Nah, itu huruf diftong I, oi, a, dan oi itu tidak dipenggal. Misalnya, kita bisa lihat contoh di sini ya. Ini ada kata pandai. Nah, ini adalah huruf diftongnya, I. Kita lihat di sini ada huruf I. Nah, ini tidak boleh dipenggal karena ini adalah huruf diftong. Jadi yang dipenggal di sini nih, pandai. Lalu yang kedua contohnya adalah bisa dilihat ini adalah survei. Jadi yang dipenggalnya itu di sini, sur. Kalau a ini tidak boleh dipenggal ya. V, a ini tidak boleh dipenggal karena ini huruf diftong. Nah, lalu yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum konsonan itu. Jadi seperti ini. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan
atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, seperti contoh di bawah ini. Nah, ini ada kata bapak. Jadi ini kan huruf vokal nih. Yang A ini huruf vokal. Yang A ini huruf vokal. Lalu kemudian ini adalah huruf konsonan. Nah, kemudian ini huruf vokal lagi nih. Yang A. Nah, karena di sini ada dua huruf vokal, kemudian di sini juga ada dua huruf konsonan, jadi ini harus dipisah. Jadi ba, pa. Lalu yang ini kita lihat lagi yang lawan. Ini di sini ada kata lawan. Ini adalah huruf konsonannya A, dan ini ini adalah huruf vokal A dan A. Lalu kemudian di sini ada huruf konsonan L dan W. Jadi harus dipisah. Jadinya la, wan. Nah, kemudian yang keempat, perhatikan ya anak-anak. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, di sini ada kata April. Oke, perhatikan. Di sini ada kata April. Nah, berarti yang harus dipisah itu di tengah-tengah sini. Karena ini ada huruf konsonan P dan di sini juga ada huruf konsonan R. Nah, jadi ini harus dipisah. April. Contoh lagi yang kedua. Contohnya yaitu adalah caplok. Nah, karena di sini ada huruf konsonan P dan kemudian di sini juga ada huruf konsonan L, jadi ini harus dipisah. Caplok. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi. Jadi pemenggalannya itu dilakukan di antara dua konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya di sini ada kata ultra. Nah, jadi huruf di sini ada huruf ultra. Nah, ul ini adalah dia itu melambangkan satu bunyi. Ul. Nah, lalu di sini ada huruf konsonan ya. L dan T ini tidak boleh digabung, jadi ini harus dipenggal. Nah, ini makanya dipenggal ultra. Lalu kemudian ada lagi satu lagi di sini bentrok. Ini ada huruf konsonan dan ini juga ada huruf konsonan. Jadi harus dipisah. Bentrok. Seperti itu. Nah, kemudian catatan ya anak-anak. Gabungan huruf konsonan, perhatikan. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Ini catatan ya anak-anak. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contohnya seperti ini. Seperti pada kata bangkrut. Nah, ini di sini ada huruf konsonan. Huruf konsonan yang dia melambangkan bunyi bang. Yang melambangkan satu bunyi bang. Jadi dia tidak dipenggal. Yang dia dipenggalnya di sini. Ini krut. Bang, krut. Ini juga huruf konsonan. Lalu yang kedua ada lagi contohnya adalah misalnya kongres. Nah, seperti ini. Ini adalah melambangkan bunyi kong, eng. Lalu kemudian ini baru dipenggal di tengah-tengah sini.
Lalu ini res, ini adalah huruf konsonan. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk PR-nya tolong ditulis. Yang tidak dimengerti bisa ditanyakan sama ibu ya, anak-anak. Baik, alhamdulillah kalau sudah mengerti semua ya. Silakan tulis PR-nya. PR-nya adalah tuliskan contoh dari masing-masing pemenggalan kata dasar yang sudah kita pelajari hari ini sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya Arya mau tulis contoh yang di tengah kata itu terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya itu bagaimana? Nah, misalnya yang tadi seperti yang ibu contohkan, buah, bu strip buah. Lalu kemudian main, mas strip in. Nah, nanti Arya boleh tulis itu sebanyak-banyaknya. Misalnya Arya mau nulis itu contohnya mau buat 5, boleh. Nah, lalu contoh yang kedua misalkan huruf diftong yang sudah kita pelajari tadi. Huruf diftong seperti I, au, e, dan oi itu tidak dipenggal. Nah, kasih contohnya itu ada beberapa, terserah. Yang penting buat sebanyak-banyaknya. Setelah itu, minggu depan boleh dikumpulkan dan nanti akan ibu nilai. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan minta tolong untuk kalian semua, kalau seandainya di bawah ada sampah, tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Baik, terima kasih. Nah, setelah itu karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.